Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, setelah kita bahas Kingdom Monera, yaitu ada Kingdom Protista. Nah, dia juga masih termasuk ke dalam kelompok yang sederhana ya. Masih bersifat sederhana tubuhnya. Kita lihat di sini ciri-ciri dari Kingdom Protista, yaitu dia sama makhluk hidupnya berukuran mikroskopis, kemudian dia bersel satu atau yang disebut uniseluler. Tapi Kingdom Protista juga ada juga yang disebut multiseluler, artinya dia bersel banyak. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu dia sudah memiliki membran inti. Nah, meskipun dia sudah memiliki membran inti atau yang bersifat eukariotik, tapi Kingdom Protista ini masih dibilang sederhana ya, karena dia masih bersel. Protista itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada protista yang menyerupai tumbuhan atau yang disebut ganggang ataupun alga. Yang kedua ada protista yang menyerupai hewan atau yang disebut protozoa. Dan yang ketiga yaitu protista yang menyerupai jamur. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yaitu yang pertama adalah protista yang menyerupai tumbuhan terlebih dahulu atau yang disebut alga ataupun ganggang ya. Nah, protista yang menyerupai tumbuhan ini dia termasuk ke dalam kelompok yang fotosintetik tadi atau fotosintesis, yang artinya dia bisa melakukan proses fotosintesis. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil seperti tumbuhan pada umumnya. Bukan berarti protista ini seperti tumbuhan yang biasa kita lihat ya, bukan. Tetapi dia hanya menyerupai saja. Artinya dia itu bisa disebut menyerupai tumbuhan karena dia bersifat fotosintesis atau dia karena memiliki klorofil. Nah, selain dia memiliki klorofil, si protista yang menyerupai tumbuhan ini dia terdiri dari satu sel dan dia juga hidup berkoloni. Nah, nanti yang berkoloni itu akan membentuk tubuh yang multiseluler. Itu adalah protista yang menyerupai tumbuhan atau yang disebut alga ataupun ganggang. Kelompok alga itu dikelompokkan menjadi 6 jenis ya. Mohon maaf, di situ bukan 4 tapi 6 jenis. Kalau dilihat dari pigmen yang dominan. Pigmen itu apa? Pigmen itu kayak semacam zat warna yang dimiliki oleh si tumbuhan tersebut atau si alga tersebut. Kita lihat apa saja. Di sini ada yang disebut Coleophyta atau yang disebut alga hijau. Kemudian ada yang disebut Chrysophyta atau yang disebut alga emas. Ada juga yang disebut Phaeophyta atau yang disebut alga coklat. Ada yang juga yang disebut Rhodophyta atau alga merah. Kemudian ada Pyrrhophyta atau alga api dan ada Aglonophyta. Itu adalah kelompok dari jenis alga berdasarkan pigmen atau warnanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar dari beberapa jenis alga atau ganggang tadi. Nah, di situ yang bagian atas itu ada alga merah seperti itu. Kemudian ada Chrysophyta, alga kemasan, Chlorophyta, dan ada Phaeophyta atau alga coklat. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa di sini contoh ya. Di sini hanya salah satu contoh aja dari jenis alga. Yaitu yang pertama, yang paling atas yaitu Ulva sp. Ulva sp itu adalah salah satu jenis dari alga hijau. Kemudian ada Fucus sp itu salah satu jenis atau contoh dari alga coklat. Kemudian ada Diatom, itu adalah salah satu jenis dari contoh alga keemasan, dan Gracilaria itu juga salah satu jenis contoh dari alga merah. Nah, kemudian di sini ada contoh dari Aglonophyta ya, yaitu yang paling atas itu adalah Eglena viridis. Kemudian yang di bawah itu adalah contoh dari alga api yaitu Keratum necatum. Nah, sebenarnya Eglena di sini itu
dia tuh ada yang dia itu sebenarnya mirip hewan dan mirip tumbuhan. Pertama, kenapa dia dikatakan menyerupai tumbuhan atau mirip tumbuhan? Karena Euglena ini memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang kita tahu kalau zat hijau daun atau klorofil tersebut dia itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Dan biasanya yang melakukan fotosintesis itu siapa? Kalau bukan tumbuhan. Nah, ya. Kemudian kenapa juga Euglena ini mirip dengan hewan? Karena Euglena itu bisa bergerak. Artinya Euglena vita itu dia memiliki alat gerak. Alat geraknya itu apa? Alat geraknya itu berupa flagel. Nah, di situ ya, sehingga di sini Euglena itu bisa dikatakan mirip dengan tumbuhan dan dia bisa dikatakan mirip dengan hewan. Kemudian ada protista yang menyerupai hewan atau yang disebut protozoa. Apa saja sih ciri-ciri dari si protozoa ini? Pertama, dia itu berukuran mikroskopis, artinya berukuran kecil ya. Mikroskopis itu artinya bisa dilihat oleh mikroskop saja, tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian tidak bisa dilihat oleh alat indera kita, mata kita secara telanjang ya. Artinya kita butuh alat bantu. Kemudian dia berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Kemudian kalau protozoa ini hewan yang bisa bergerak aktif. Kemudian karena dia mirip dengan hewan, berarti sifatnya juga dia heterotrop ya. Artinya apa heterotrop? Heterotrop itu dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Artinya dia membutuhkan orang lain, bukan orang ya. Dia membutuhkan makhluk hidup lain. Kalau dilihat berdasarkan alat gerak, protozoa itu digolongkan menjadi 4 kelas. Apa saja? Yaitu ada Rhizopoda. Rhizopoda itu alat geraknya berupa pseudopodia atau yang disebut kaki semu. Lalu yang kedua ada Ciliata. Alat geraknya itu berupa bulu getar atau cilia. Kemudian yang ketiga ada Flagellata. Alat geraknya yaitu berupa flagel atau bulu cambuk. Lalu yang keempat adalah Sporozoa. Nah, dia tidak memiliki alat gerak khusus kalau sporozoa. Nah, di situ kita bisa lihat contoh ya. Contoh dari Rhizopoda tadi. Yang pertama, apa sih contoh dari Rhizopoda? Yaitu adalah amuba. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan kata amuba ya. Nah, amuba ini memiliki alat gerak yaitu pseudopodia atau yang disebut kaki semu. Fungsinya untuk apa alat gerak yang ada pada amuba ini? Yaitu alat untuk memangsa makanan. Jadi si kaki semu ini digunakan untuk memangsa makanan. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita tahu Rhizopoda, contoh dari Rhizopoda, lalu yang kedua adalah Ciliata ya. Contoh dari kelas Ciliata yaitu Paramecium. Nah, Paramecium ini dia memiliki alat gerak berupa silia atau bulu getar. Nah, fungsinya apa? Bulu getar atau silia dari Paramecium ini. Nah, fungsinya ini untuk menggerakkan makanan ke mulutnya. Jadi fungsinya alat gerak atau bulu getar pada Paramecium ini yaitu untuk membantu menggerakkan makanan masuk ke dalam mulutnya. Kemudian di situ ada contoh selanjutnya yaitu dari golongan Flagellata yaitu Trypanosoma gambiensis ya. Nah, ini adalah parasit yang biasa ada di dalam tubuh hewan dan manusia kalau Flagellata ini. Nah, alat geraknya berupa flagel ya. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat itu yang panjang itu yang memanjang kayak tali itu adalah alat geraknya flagel. Sekali lagi dia adalah parasit ya yang ada di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Kemudian contoh yang terakhir adalah contoh dari sporozoa ya.
yaitu Plasmodium. Nah, Plasmodium ini dia kan tidak memiliki alat gerak khusus. Nah, Plasmodium ini biasanya dia itu yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium malaria ya. Itu yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Kemudian selanjutnya adalah protista yang menyerupai jamur. Nah, dia hanya menyerupai saja ya, artinya dia tidak seperti jamur yang biasa kita makan. Maksudnya gimana dia menyerupai jamur itu? Nah, dia itu dia hanya menyerupai jamur yang filamennya itu menyerupai hipa. Apa sih hipa? Hipa itu adalah struktur atau fungsinya ini, struktur jamurnya ini berbentuk seperti tabung. Ya, jadi hanya dilihat dari bentuknya saja gitu, kayak tabung, kayak hipa kayak gitu. Sebenarnya dia bukan jamur beneran, tapi dia hanya menyerupai saja. Nah, dia itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, bahkan ada yang berlendir. Di sini ada dua jenis jamur protista ya, yaitu ada jamur lendir atau yang disebut Myxomicota, dan ada yang disebut jamur air atau Oomycota. Oke, ada yang pertama yaitu adalah Myxomicota atau yang disebut jamur lendir. Nah, apa sih ciri-ciri dari jamur lendir ini? Yaitu sifatnya heterotrof, artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian bentuk tubuhnya itu seperti lendir atau plasmodium. Kemudian dia juga bisa bergerak-gerak bebas ya, seperti amuba, atau dia bisa bergerak-gerak seperti amuba. Kemudian secara habitat, jamur lendir ini hidup di tempat yang lembab dan basah, dan reproduksinya itu secara generatif dan vegetatif. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari jamur lendir, yaitu ada Physarum polycephalum ya. Dia itu hidup di batang kayu yang busuk. Nah, itu kayak berlendir gitu ya. Mungkin yang sangka kalian itu kayak getah, padahal itu sebenarnya jamur, golongan protista yang menyerupai jamur. Nah, fungsinya apa si jamur ini? Dia itu untuk menguraikan sampah organik dan memakan bakteri. Kemudian ada Oomycota atau yang disebut jamur air. Nah, apa saja cirinya? Dia ini berbeda dengan jamur lendir ya. Kalau jamur air, dia itu memiliki hipa yang tidak bersekat, tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Kemudian habitat dari jamur air ini yaitu berada di dalam air. Ya, karena jamur air berarti habitatnya ada di dalam air, baik itu di perairan tawar, kolam, danau, ataupun tempat-tempat yang lembab. Nah, reproduksinya itu secara seksual dan aseksual. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari jamur air, yaitu ada Saprolegnia. Mana bu jamurnya? Nah, jamurnya itu yang bercak yang berwarna putih. Nah, biasanya jamur ini hidup pada ikan yang bersifat saprofit, atau dia bisa menyerap makanan pada hewan yang sudah mati. Nah, itu adalah jamur air. Dia bisa menempel misalkan pada ikan tuh yang bercak-bercak warna putih, itu adalah jamur. Nah, dia fungsi untuk apa? Untuk menyerap makanan ya, makanan pada hewan yang sudah mati. Kemudian yang terakhir itu contoh dari jamur air itu adalah Phytophthora ya, Phytophthora infestans. Kemudian ada Phytophthora nicotinae.